Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 1 di subtema 3 Pertumbuhan Hewan. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar pertumbuhan nyamuk di halaman 136 sampai dengan 138. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Kita lihat di sini ada pertumbuhan nyamuk adik-adik ya. Ini daur hidup nyamuk ya, dimulai dari nyamuk dewasa, dia akan bertelur. Ya, bentuknya telurnya seperti ini, lalu kemudian dia akan menjadi jentik. Nah, jentik ini nanti kemudian berubah menjadi pupa, baru kemudian menjadi nyamuk dewasa. Dan nyamuk dewasa nanti bertelur lagi dan muter lagi. Ya, ini makanya disebut daur hidup. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Makanya kalau di rumah mungkin ya adik-adik, ibu atau mama di rumah pasti ada yang suka datang memeriksa jentik. Ya, karena air yang ada di rumah, misalnya di bak mandi, kemudian ember yang biasa mama atau ibu gunakan untuk menampung air hujan, itu tidak boleh dibiarkan terlalu lama, karena itu adalah media untuk nyamuk berkembang biak. Ya, nah nyamuk itu bisa menjadi sumber penyakit. Ya, nah beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Ya. Nah, ini demam berdarah merupakan penyakit yang dapat mengakibatkan kematian adik-adik. Ya, selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan oleh nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Ya, membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Lakukan langkah-langkah kerja berikut ya adik-adik ini untuk membuat poster. Nanti adik-adik bentuk kelompok terdiri dari 5 orang siswa. Diskusikan bersama informasi atau pesan yang akan disampaikan. Kemudian pembagian tugasnya juga, misalnya nanti ada yang mencari isi materinya, kemudian ada yang melakukan menggambar, mewarnai, dan lain sebagainya ya. Informasi yang disampaikan antara lain gambar daur hidup nyamuk atau jenis nyamuk dan bahayanya, cara pencegahan pengembangbiakan nyamuk, dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah penyebaran penyakit. Tulis informasi tersebut di sebuah karton, contohnya seperti ini. Ya, ini adalah contoh dari poster. Setelah selesai membuat poster, sampaikan informasi tersebut pada salah satu warga. Contohnya seperti ini adik-adik ya. Nah, ini tentang demam berdarah, 3M+, ya. Jadi menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, Karina besarin, lalu mendaur ulang barang bekas supaya tidak menjadi genangan air nantinya. Ya, lalu plus hindari gigitan nyamuk, tidur pakai kelambu, pelihara ikan pemakan jentik, ya, pakai obat anti nyamuk dan gunakan abate. Nah, menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun ya adik-adik ya. Nah, jadi pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!